mengamalkan khabarul ahad di dalam setiap perkara agama, dan tidak boleh membedakan dalam menerima perkara-perkara akidah dengan mengatakan bahwasanya ini adalah hadis ahad, ini adalah hadis mutawatir, karena tidaklah melakukan perbedaan antara hadis-hadis ahad dan hadis-hadis mutawatir kecuali orang-orang filsafat, orang-orang ahli kalam, orang-orang sesat, kelompok-kelompok sesat. Karena mereka mengetahui bahwasanya hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian besarnya sampai kepada umat ini dengan khabarul ahad. Adapun hadis-hadis yang sampai kepada kita dengan hadis-hadis mutawatir sangat sedikit sekali. Dan perkara-perkara yang bisa kita hitung. Apa itu hadis ahad? Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak di dalam setiap tabaqah, di dalam setiap generasi. Yang jumlah yang banyak ini menjadikan mereka tidak mungkin bersepakat di atas kebohongan. Dan ketika mereka meriwayatkan harus disandarkan kepada al-his, indera mereka. Jadi yang namanya mutawatir harus jumlah yang banyak. Satu. Yang kedua, di setiap tabaqah, di setiap lapisan generasi. Dari sahabat harus jumlah yang banyak. Dari tabi'in harus jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak ini bisa 30, bisa 40, bisa 50. Kemudian di generasi yang sesudahnya pun dengan jumlah yang sama. Di generasi yang berikutnya pun tabaqah berikutnya dengan jumlah yang sama. Yang banyak. Wa asnaduhu ilal his. Dan ketika meriwayatkan harus mereka sandarkan kepada al-his, kepada indera. Seperti dengan mengatakan, saya melihat, saya mendengar. Ini mutawatir. Apakah ada hadis-hadis yang demikian? Ada. Ada. Seperti hadis al-mas'alul khufain, mengusap al-khuf, alas kaki, yang ataupun hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia bersiap-siap mengambil tempat di api neraka. Hadis mutawatir. Akan tetapi ketika tolak ukur akidah dan perkara-perkara keyakinan haruslah bersandarkan dengan hadis-hadis mutawatir, maka ini adalah jalannya kelompok-kelompok sesat. Dan inilah yang tidak diamalkan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Son'a sendirian ketika bertemu dengan orang-orang yang ada di negeri Yaman, menjelaskan tentang azab kubur, menjelaskan tentang akidah, menjelaskan tentang asma wa sifat, perkara-perkara akidah. Sehingga orang-orang yang mengatakan bahwasanya ketika mengambil hadis-hadis akidah, hadis-hadis azab kubur, hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara gaib harus mutawatir, maka menyelisihi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengutus Abu Musa ke Aden sendirian. Mengutus Abu Ubaidah, mengutus Ali, mengutus Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka perorangan. Kalaupun berbilang tidak sampai bilangannya itu ke batasan mutawatir, tidak. Sehingga orang-orang yang memisahkan
kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika membahas tentang akidah harus mutawatir, maka mereka telah menyelisihi hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidaklah melakukan hal tersebut kecuali menginginkan untuk menghilangkan dari agama yang mulia ini syariat-syariat yang banyak. Mereka berupaya untuk menolak, akan tetapi tidak dengan lisan mereka, akan tapi dengan perbuatan-perbuatan dan kaedah-kaedah yang mereka jadikan untuk menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Sahih Bukhari dibuka dengan hadis apa, ikhwan? Innamal a'malu binniyat. Barakallahu fikum. Innamal a'malu binniyat itu hadis ahad. Karena yang meriwayatkan dari sahabat hanya Umar. Dan yang meriwayatkan dari Umar satu tabi'in. Yang berikutnya ke tabi'in satu lagi. Jadi semuanya satu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullah membantah orang-orang yang mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah dengan kaedah-kaedah yang mereka sarikan dari hawa nafsu mereka. Maka ini adalah kezaliman yang nyata yang harus kita tolak. Dalilnya apa? Rasulullah mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman sendirian, bukan berbondong-bondong. Karena apabila ketentuan mutawatir ini diberlakukan oleh Rasulullah, maka Rasulullah ketika mengutus ke negeri Yaman, para sahabat berarti minimal 40 orang, 50 orang, rombongan, tidak satu. Jadi terbantahkan syubhat mereka.